Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik nih dari Bang Zulfan Lindan, serta hostnya Total Politik, Budi dan Ari. Apa yang menarik? Yang menarik gibahin Hasto. Gibahin Hasto. Iya, ngomongin Hasto lah. Ngomongin Hasto bagaimana rajinnya girohnya nyerang Pak Jokowi dari kanan, kiri, atas, bawah. Nggak pernah berhenti. Lanjut terus. Entah sampai kapan. Bahkan Bang Zulfan ini ya sangat konsen ya apa yang di statementkan Hasto kepada Pak Jokowi ya, bahwasanya Bang Zulfan ini benar-benar saat ini ya, beliau salah satu tokoh lah ya, tokoh di politik ini yang membela Pak Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi di depan ya. Bukan karena memihak tanpa alasan, tanpa logika, tapi beliau punya pandangan yang berbeda. Apa yang dipandang oleh musuh-musuh atau pembenci-pembenci Pak Jokowi. Mari kita simak juga video dari Bang Zulfan serta ada video dari Ali Mokhtar Ngabalin yang entah kemana kemarin tiba-tiba sekarang muncul dan beliau itu ditanya terkait bagaimana Hasto ya. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik menurut Abang? Nggak ada itu. Itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Enggak lah, saya kira kalau memang udah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti, kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya kasus yang diada-adakan, Ya nggak mungkin, kasusnya dibuat-buat. jelas kok, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang. Istilahnya Mas Hasto dia bilang ini seperti kita ketilang polisi. Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK, gitu Bang. Ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan. Iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah. Gitu loh. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih. Kan itu tadi, antara dia dengan polisi kan. Gitu. Ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik. Ya. Karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses, ya kan? Nah, akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu, di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu Bang ya. Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Iya.
memang ketidaksukaan kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Ya Tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, Presiden sendiri juga ikut merenggang dong Bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena belum, ya kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu Bang. Apa Ya, ngeliatnya gimana? semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini, jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun Prabowo tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita suka, sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total Politik, Cokro, Unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? Makanya Mr. Q kemarin cuti Bang ya. Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih, serius pula Mr. Q kan. Ya, Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. ya karena kita kan lebih aspirasi kita Iya. independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh puji boleh. Ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Iya. Harus Makanya- bela lah, Makanya harus bela. bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Kembali. kembali lagi kita ke isu ini. Kembali ke Tibu Aceh. Iya. Berarti menurut Abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya gitu. Iya, dipuji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita Bang. udah pernah bilang, gayanya Hasto itu kan belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Iya. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo. Ngapain kau main-main kayak begitu? Udah tahu lah. Kan waktu Pilpres kan, iya kan? Termasuk yang berseberangan keras kan? Kok sekarang muji-muji gitu loh. Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, taunya aku kaulo, tapi aku suruh juga. Tapi nggak ngaruh dalam Nggak ini ya. ngaruh, nggak ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir masa gua keempat kalah lagi, yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting putu aku di istana ada. Itulah kira-kira ya, kira-kira gitu. Makanya dia terus 4 kali dia ikut Pilpres. Dan dia tahu betul. Kalau saya berseberangan dengan Jokowi, Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Gitu. Prabowo paham betul. Itu fakta politik ya, Bang. Fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo menjadi presiden. Ya misalnya diskusi di antara mereka. Kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan? Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya.
Menurut Abang? Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno lah siapa-siapa itu kan di luar Gibran ya, dia ideal. Satu, populer, ya kan. Kedua, PR-nya jago juga, ya kan. Ya populer karena PR-nya jago, Bang. Ya makanya, ya kan. Ketua Umum PSSI bola, ya kan. Sukses pula. Nah, kemudian punya uang. Aman ini. Nah, tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang gabung sama Pak Jokowi, ambil Gibran. Faktor uang nanti aja, kalau udah ini kan udah gampang itu. Nah itu, jadi kalau kita lihat di situ. Jadi udahlah, capek aja Hasto ingin mecah belah Pak Jokowi sama Prabowo tuh capek. Cari yang lain aja lah, kerjaan yang lain. Konsentrasi bagaimana? Apa, Bang? Ya kan, Saran Abang konsentrasi bagaimana konsolidasi PDIP, bangun PDIP, ya kan? Kemudian berpikir ini mau kongres, bagaimana susunan kepengurusan yang bagus, yang baik. Kan kita senang ada partai PDIP misalnya oposisi tapi kuat. Tapi kan menurut Mas Hasto kan ini memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang dizolimi oleh kekuasaan. The dark side of democracy, the dark side of power. Udahlah, kita ini kadang-kadang banyak bicara demokrasi di luar. Dia jadi sekjen demokratis enggak di PDIP misalnya? Kan banyak keluhan-keluhan juga. Apa, Bang? Ya keluhan lah, anak DPC, DPW segala macam itu kan pasti ada. Kita kan lama di organisasi. Sebagai sekjen itu kan bisa melakukan apa saja. Gitu. Abang pernah dengar cerita ada keluhan gak Mas Hasto? Adalah kalau kita ke daerah-daerah kan ada dengar-dengar. Bagaimana? Wah ini susah. Kadang-kadang SK pemecatan itu kan oleh sekjen itu dikasih di airport aja. Kau dipecat hari ini nih. Ya kan? Oh kayak gitu, Bang. Gitu banyak. Kadang-kadang pakai telepon aja pemecatan. Bang Surya itu kalau berhentiin ketua DPW itu pakai telepon aja. Bukan Surya Paloh. Ya kan, ini kan kira-kira tipologi partai itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya bukan tipikal Mas Hasto juga dong, bahwa ini tipikal sebuah partai begitu modelnya. Iya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, perjuangan itu, coba di internal kita demokratis nggak? Suruh aja nanti komen-komen di podcast kita ini, pasti ada yang bilang, saya dipecat dengan cara begini, saya diberhenti dengan cara begini. Pasti itu. Mereka akan komentar. Banyak mengkritik Jokowi di akhir masa jabatan Jokowi adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahkan sampai kemarin pun masih ngomongin Pak Jokowi itu. Bagaimana pendapat kalian? Kalau Mas Hasto itu kan kami saling tahu. Oke. Saya mau bilang kecuali Mas Hasto jatuh dari langit turun atau seperti bayi yang baru lahir, boleh. Tapi kalau dia menjadi seorang sekjen dari partai besar di Republik ini, kemudian tiada henti dengan berbagai cara kemudian melakukan penyerangan kepada Presiden Jokowi, ya periode kemarin ya, saya mau bilang cukup Mas, cukup. Anda bukan orang malaikat, Anda bukan seorang nabi, Anda bukan seorang pandito, Anda manusia biasa, anak muda, mungkin seusia saya, mungkin saya lebih kakak, bukan tanpa jejak. Jadi saya mau bilang bahwa please bro, setiap orang itu punya masa dan punya waktu, dan kau akan memetik hasil dari ucapanmu hari ini. Pikiranmu, hatimu adalah energi bagi masa depan kehidupan. Ukur dirimu dengan baik dan berhentilah. Karena Tuhan akan memberikan bukti dan fakta-fakta nyata terhadap semua ucapan yang mencederai orang lain yang tulus dan ikhlas. Menurut saya, Anda tidak layak untuk terus melakukan penyerangan kepada Pak Joko Widodo. Tidak pantas dan tidak layak, karena itu melanggar perilaku kultur
sebagai orang-orang hebat di Republik ini. Jangan lupa, Anda sekretaris jenderal Tapi partai besar. tuduhan-tuduhannya itu tuduhan serius semua, Kak. Apakah benar seperti itu? Ya, nanti kan bisa dilihat. Mungkin di podcast, mungkin di media sosial, orang melihat sebagai itu bagian dari sesuatu yang serius. Tapi tidak ada orang yang bisa membuat sesuatu serius di Republik ini kalau dia tidak pegang dua alat bukti yang kuat. Kalau dia menuduh orang tentang melakukan tindakan pidana dan lain-lain, maka dia punya dua fakta yang harus dia bisa tunjukkan. Dia punya dua bukti. Toh, dia menghujat, dia mencaci maki, dia menuduh orang dengan tuduhan yang sangat serius. Jangan hanya omon-omon, kata Presiden Prabowo. Dia harus pegang. Saya makanya harus mencatat. Jangan sampai Bana menanyakan sesuatu yang saya harus mencatat. Faktubuhu. Idza tadayyantum bidaini faktubuhu. Jika kamu berucap membuat satu perjanjian, satu perkara, faktubuhu, harus Catat, mencatat. Jadi kalau tadi Bana menanyakan saya masih suka mencatat, ya. Dan nyatatnya masih tulis tangan, bukan di HP. Ya, begitulah tadi pendapat Bang Zulfan Lindan ya terkait sepak terjang Hasto yang masih rajin giroh nyerang Pak Jokowi. Dan penilaian Ali Mokhtar Ngabalin terkait Hasto Sekjen PDIP. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.